Misteri Pantai Parangkusumo, janji di pasir senja. Angin dari selatan. Pagi itu, langit Parangkusumo tampak pucat. Kabut tipis menggantung di atas pasir hitam yang membentang luas. Angin dari laut berhembus dingin, membawa aroma asin dan sesuatu yang sulit dijelaskan. Bima, seorang mahasiswa dari Yogyakarta, tiba dengan motor tuanya. Ia sedang menulis skripsi tentang mitos Laut Selatan. Ia memilih Parangkusumo karena banyak warga percaya tempat ini adalah gerbang menuju kerajaan gaib Ratu Kidul. Ia tidak percaya hal mistik, tapi ia ingin menulis dengan bukti nyata. Ia berhenti di dekat batu besar yang dikenal warga sebagai Watu Gilang. Batu itu dipercaya menjadi tempat pertemuan Panembahan Senopati dengan Ratu Kidul. Di sekitarnya, bunga melati dan dupa terbakar. Asapnya membentuk lingkaran tipis, seperti menandai sesuatu yang tak kasat mata. Seorang pria tua datang menghampiri. Namanya Mbah Wiryo, penjaga pesarean Parangkusumo. Bajunya sederhana. Suaranya berat. Ia memperingatkan Bima agar tidak sembarangan di tempat itu. Katanya, Laut Selatan tidak suka orang sombong. Bima hanya tersenyum. Ia mengambil kamera dan mulai memotret. Ia ingin merekam jejak budaya, bukan cerita mistis. Tapi sejak ia menekan tombol pertama, suasana berubah. Angin berhenti. Deburan ombak terdengar lebih berat. Dan dari kejauhan, ia melihat seseorang berdiri di tepi air. Orang itu memakai kebaya hijau. Rambutnya panjang, terurai tertiup angin. Wajahnya tidak jelas. Ia berdiri diam, seperti memandang ke arah Bima. Bima menurunkan kamera. Ia menatap lebih lama. Sosok itu masih di sana. Tapi ketika ia berkedip, sosok itu hilang. Mbah Wiryo mendekat pelan. Ia hanya berkata pelan, "Kalau kamu lihat, jangan sebut namanya. Cukup diam dan pergi." Malamnya, Bima menginap di rumah kecil dekat pantai. Ia menyalakan laptop dan memindahkan foto-foto. Gambar pertama tampak normal. Gambar kedua menunjukkan kabut tebal. Tapi di foto ketiga, di antara pasir dan ombak, tampak bayangan perempuan dengan mata menyala hijau. Bima terdiam. Ia mencoba menghapus foto itu, tapi filenya tak bisa dihapus. Layar laptop berkedip, dan muncul tulisan samar, "Kau memanggilku." Angin kembali berhembus dari jendela. Tirai bergerak pelan. Dari luar, terdengar langkah kaki di pasir. Bima menutup laptop. Ia menatap pintu yang sedikit terbuka. Di baliknya, suara perempuan berbisik lembut. "Kenapa kau datang sendirian?" Ia terdiam. Suara itu makin jelas. Lalu pintu bergerak pelan, terbuka sendiri. Bima mendekat. Tapi tidak ada siapapun di luar. Hanya pasir, ombak, dan angin dingin. Di kejauhan, terlihat bunga melati berserakan di atas air laut. Ia merasa tengkuknya dingin. Angin berputar, membawa aroma harum yang tidak berasal dari dupa. Suara itu terdengar lagi, lebih dekat. "Aku menunggumu di pasir senja." Bima menutup pintu rapat. Ia berusaha tidur. Tapi di dalam mimpinya, ia melihat laut berubah hijau dan seorang perempuan melambai dari tengah ombak. Jejak di pasir hitam. Pagi berikutnya, Bima bangun dengan kepala berat. Tidurnya tidak nyenyak. Bayangan perempuan bergaun hijau masih tertinggal di pikirannya. Udara di kamar lembab. Dindingnya dipenuhi bercak air asin. Ia membuka jendela. Kabut pagi menutupi sebagian pantai. Dari kejauhan, suara ombak terdengar seperti napas panjang. Ia menyalakan kamera dan keluar. Ia ingin memastikan semua yang terjadi semalam hanyalah halusinasi. Ia berjalan ke arah Watu Gilang. Batu besar itu masih berdiri diam di tengah pasir, dikelilingi sisa bunga melati dan batang dupa yang sudah padam. Tapi kali ini ada sesuatu yang berbeda. Di sekitar batu, ada jejak kaki kecil yang mengarah ke laut. Jejak itu tampak segar, seperti baru saja dibuat. Ukurannya kecil,
tapi bentuknya jelas. Tidak seperti kaki manusia biasa. Jari-jarinya panjang dan rapat. Bima berjongkok dan memotret. Ketika ia melihat layar, jejak itu sudah menghilang dari pasir. Namun di layar kamera, jejaknya masih terlihat jelas. Ia merasa jantungnya berdebar cepat. Ia menatap pasir itu lagi, tapi benar-benar kosong. Ia memeriksa kamera. Semua foto sebelumnya berubah kabur. Hanya foto terakhir yang jelas. Di dalamnya, di ujung jejak kaki itu, tampak bayangan hijau samar di dekat ombak. Angin bertiup kencang. Pasir berputar. Dupa yang tertinggal di sekitar batu kembali menyala sendiri, mengeluarkan asap tipis. Bima terdiam. Ia mendengar suara gemerisik halus, seperti seseorang berjalan pelan di belakangnya. Ia menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Tiba-tiba, Mbah Wiryo muncul dari balik pepohonan. "Kamu tidak seharusnya datang pagi-pagi ke sini," katanya pelan. "Pantai ini hidup. Tidak semua yang berjalan di atas pasir ini manusia." Bima menelan ludah. Ia menunjukkan foto di kameranya. "Jejak ini, Mbah. Saya lihat sendiri." Mbah Wiryo menatap layar itu lama. Wajahnya berubah tegang. Ia memejamkan mata, lalu menepuk bahu Bima. "Kalau sudah difoto, jangan dihapus. Tapi juga jangan dibuka sering-sering. Kau sudah menarik perhatiannya." Bima mencoba bertanya lebih lanjut, tapi Mbah Wiryo berjalan pergi. Ia meninggalkan jejak di pasir yang langsung terhapus oleh angin. Siang itu, Bima pergi ke warung di dekat pintu masuk pantai. Ia mencoba berbicara dengan warga. Seorang ibu penjual minuman menatapnya dengan cemas ketika ia menyebut Watu Gilang. "Anak muda jarang mau ke sana pagi-pagi," katanya. "Pagi itu waktu laut bersiap membuka jalan untuk yang tak terlihat. Kadang mereka lewat." Bima tersenyum canggung. "Maksudnya siapa yang lewat, Bu?" Ibu itu tidak menjawab. Ia hanya menatap laut dengan pandangan kosong. "Kalau kau dengar suara langkah di pasir, jangan menoleh. Karena yang menoleh biasanya tidak pulang." Bima tidak menanggapi. Ia kembali ke tempat tinggalnya. Sore mulai turun. Langit berwarna oranye keabu-abuan. Ia membuka laptop, memeriksa hasil foto lagi. Semua foto hari ini berubah menjadi layar hitam, kecuali satu. Foto itu menunjukkan jejak kaki yang tadi pagi hilang, tapi sekarang di ujungnya tampak sosok perempuan berdiri jelas. Wajahnya samar, namun matanya menatap langsung ke arah kamera. Bima mematikan laptop dengan cepat. Ia mencoba menenangkan diri. Tapi saat ia berjalan ke kamar mandi, ia melihat sesuatu di cermin. Di belakangnya, di pantulan kaca, ada pasir basah membentuk pola yang sama seperti jejak kaki tadi. Ia menoleh ke belakang. Lantai bersih. Ia menatap cermin lagi. Pasir itu masih ada di pantulan. Malam datang cepat. Angin makin kencang. Dari luar, terdengar suara ombak menabrak batu. Bima duduk di tepi ranjang. Lampu kamarnya berkelap-kelip. Ia mencoba tidur, tapi suara langkah di luar membuatnya tidak bisa tenang. Langkah itu lambat dan berat, seperti seseorang berjalan di atas pasir yang basah. Ia membuka tirai. Tidak ada siapapun. Hanya pantai yang gelap dan kosong. Tapi ketika ia menutup tirai kembali, di kain putih itu tampak bekas kaki basah menempel dari luar. Bentuknya sama dengan yang difoto. Bima panik. Ia mengambil senter dan keluar rumah. Angin langsung menghantam wajahnya. Ia berjalan ke arah jejak yang menuju laut. Semakin dekat ke air, jejak itu makin dalam, seperti ada beban besar di setiap langkahnya. Sampai di tepi air, ia berhenti. Ombak surut. Dari dalam laut muncul cahaya hijau samar. Bima memicingkan mata. Cahaya itu bergerak seperti tarikan napas. Lalu, di tengahnya, muncul bentuk wajah perempuan. Matanya menatapnya tajam. "Kenapa kau datang tanpa izin?" Suara itu menggema di kepalanya. Tidak terdengar dari telinga,
Tapi dari dalam pikirannya, Bima mundur satu langkah. Suara itu makin kuat. Kau mencari cerita. Sekarang kau akan menjadi bagiannya. Ombak naik cepat, menyentuh kaki Bima. Airnya dingin seperti es. Ia berlari menjauh. Begitu sampai di rumah, ia menutup pintu dan duduk gemetar. Ia melihat layar kameranya yang masih terbuka. Tulisan muncul lagi, "Jejakmu sudah kutemukan." Ia ingin mematikan kamera, tapi tombolnya tidak berfungsi. Layar berkedip, dan dari speaker terdengar suara perempuan berbisik. "Besok malam, pasir akan memanggil namamu." Bima tidak tidur malam itu. Ia hanya menatap laut dari jendela, menunggu pagi datang, dengan perasaan bahwa sesuatu sudah mulai mengikutinya sejak ia memotret jejak di pasir hitam. Malam ritual. Hari ketiga di Parangkusumo, udara terasa lebih berat. Bima duduk di teras rumahnya sambil menatap laut yang memantulkan warna abu-abu. Suara ombak tidak seragam. Kadang tenang, lalu mendadak menghantam keras seperti marah. Ia belum tidur sejak malam sebelumnya. Matanya sembab, tapi pikirannya tetap tajam. Ia menatap jam tangan. Sudah hampir sore. Di kejauhan, ia melihat sekelompok orang berjalan ke arah pesarean. Mereka membawa sesajen dalam wadah bambu, berisi bunga, kemenyan, dan kepala ayam. Bima menyalakan kameranya dan mengikuti dari jauh. Mbah Wiryo ada di depan rombongan itu. Ia mengenakan kain lurik dan ikat kepala hitam. Ia membawa kendi air. Langkahnya pelan tapi pasti. Bima menebak, mereka akan mengadakan ritual larung sesaji. Upacara ini dilakukan warga sebagai bentuk penghormatan pada Laut Selatan. Biasanya diadakan setiap bulan Suro, tapi kali ini tidak ada tanggal khusus. Ia mendekat pelan, merekam dari jarak aman. Asap dupa naik ke udara, membentuk kabut tipis di antara orang-orang yang duduk bersila. Suara gamelan kecil terdengar dari pengeras suara tua di pendopo. Angin laut membawa aroma melati bercampur garam. Mbah Wiryo berdiri di depan Watu Gilang. Ia memejamkan mata, lalu berbicara pelan. "Kami datang dengan niat baik. Kami membawa persembahan. Semoga laut tenang dan penghuninya menjaga kami." Semua orang menunduk. Suasana hening. Hanya suara ombak dan gamelan yang terdengar. Bima tetap merekam. Namun tiba-tiba, layar kameranya bergaris-garis. Gambar menjadi gelap. Ia memeriksa baterai, tapi masih penuh. Ketika ia mengangkat kepalanya, ia melihat sesuatu yang tidak direkam kamera. Di belakang Mbah Wiryo, berdiri sosok perempuan memakai kebaya hijau. Rambutnya panjang. Kakinya tidak menjejak pasir. Ia hanya melayang pelan. Orang-orang di sekeliling tidak bereaksi. Seolah mereka tidak melihat apapun. Bima menatapnya tanpa berkedip. Perempuan itu menoleh ke arah Bima. Senyumnya tipis. Matanya berwarna hijau terang, seperti air laut di bawah cahaya bulan. Bima mundur pelan. Tapi Mbah Wiryo tiba-tiba menatap ke arahnya. "Jangan bergerak." Suaranya keras. Semua orang menoleh ke arah Bima. Tapi sosok perempuan itu sudah hilang. Upacara berlanjut. Tapi Bima tidak bisa fokus. Ia terus menatap laut. Ombak bergerak lebih cepat, seolah ada sesuatu di bawahnya. Setelah ritual selesai, orang-orang mulai meninggalkan tempat itu. Hanya Mbah Wiryo yang masih tinggal. Bima mendekat dan bertanya, "Mbah, siapa yang tadi berdiri di belakang Mbah?" Mbah Wiryo tidak menjawab langsung. Ia menatap Watu Gilang yang mulai basah oleh embun. "Kalau kau melihatnya, berarti kau sudah dipanggil. Tidak semua orang bisa melihat. Hanya yang diinginkan." Bima tidak puas dengan jawaban itu. Ia menatap laut. Apa maksudnya dipanggil? Mbah Wiryo menghela napas panjang. Kalau laut memanggil, biasanya ada sesuatu yang harus dibayar. Kadang nyawa, kadang janji yang belum ditepati. Bima merasa bulu kuduknya berdiri. Ia ingin pergi,
Tapi Mbah Wiryo menahan tangannya. Malam ini jangan ke laut. Apapun yang kau dengar, jangan keluar rumah. Bima mengangguk pelan. Ia pulang. Langit mulai gelap. Awan tebal menutupi bulan. Di rumah, ia menutup jendela dan mematikan lampu. Tapi angin tetap masuk dari celah pintu. Suaranya seperti desiran halus, tapi kadang berubah menjadi bisikan. Ia duduk di depan laptop. Foto-foto dari kamera sudah terunduh otomatis. Ia membuka satu persatu. Semua foto tampak normal, sampai ia tiba di foto terakhir. Di sana, di antara kerumunan orang saat ritual, sosok perempuan bergaun hijau terlihat jelas berdiri di belakangnya. Wajahnya menatap kamera. Tiba-tiba layar laptopnya padam. Suara dari speaker pelan tapi jelas. Kau melanggar larangan. Lampu di kamar bergetar. Tirai bergerak sendiri. Dari luar terdengar langkah kaki di atas pasir. Bima menutup telinga. Tapi suara itu tetap masuk ke pikirannya. Keluar. Aku sudah menunggumu di air. Ia berusaha diam. Tapi rasa ingin tahu lebih kuat. Ia membuka pintu sedikit. Angin langsung menerpa wajahnya. Di kejauhan, di tepi laut, tampak cahaya hijau menyala seperti obor. Bima menyalakan senter dan berjalan pelan. Pasir terasa dingin di bawah kakinya. Setiap langkah meninggalkan bekas yang cepat hilang. Ia sampai di tempat ritual tadi. Watu gilang berkilau seperti basah oleh air laut, padahal ombak belum sampai ke sana. Di depan batu itu, berdiri sosok perempuan bergaun hijau yang sama. Ia menatap Bima dan tersenyum. Sekarang kau percaya, katanya lembut. Bima mundur. Siapa kamu? Yang selalu disebut tapi tak boleh dipanggil, jawabnya. Suaranya seperti angin. Kau menulis tentangku, tapi kau tidak tahu apa yang sebenarnya terjadi di sini. Ombak tiba-tiba naik tinggi. Air mencapai kaki Bima meski ia berdiri jauh dari bibir pantai. Suara perempuan itu berubah lembut. Kalau kau ingin tahu, datanglah saat bulan tenggelam. Tapi ingat, yang datang ke laut tidak selalu bisa kembali. Sosok itu perlahan memudar bersama kabut. Hanya aroma melati yang tersisa. Bima berdiri diam. Ia merasa seolah laut sedang menatap balik. Ketika ia menoleh, Mbah Wiryo sudah berdiri di belakangnya. Wajahnya serius. Aku sudah bilang, jangan keluar malam ini. Bima tak bisa menjawab. Ia hanya menatap laut yang kini tenang kembali, seolah tidak pernah terjadi apa-apa. Tapi di bawah ombak, ia yakin sesuatu sedang menunggu. Mbah Wiryo menatapnya dalam-dalam. Kalau kau masih ingin hidup, berhenti mencari. Bima tidak menjawab. Tapi dalam hatinya, ia tahu ia tidak bisa berhenti. Karena rasa ingin tahunya sudah terlalu jauh. Dan malam itu, ketika ia kembali ke rumah, ia melihat di pintunya ada jejak kaki basah. Ukurannya kecil. Bentuknya sama seperti jejak yang dulu ia potret di pasir hitam. Suara dari laut. Angin pagi di Parangkusumo membawa hawa lembab yang menusuk tulang. Bima duduk di beranda rumah, menatap laut dengan mata lelah. Semalam ia tidak tidur. Sosok perempuan bergaun hijau terus muncul di pikirannya. Ia tidak tahu apakah yang ia lihat nyata atau halusinasi akibat kurang tidur. Laut pagi itu terlihat biasa, tenang. Tapi bagi Bima, ada sesuatu yang berubah. Ia merasa sedang diawasi. Suara ombak terdengar lebih dekat dari biasanya, seperti berbisik. Ia mencoba meminum kopi yang sudah dingin, namun tangannya bergetar. Pukul 7, Mbah Wiryo datang. Ia membawa 2 bungkus nasi gudeg. Makan dulu. Jangan diam saja. Bima menerima dengan sopan. Mbah, semalam saya melihatnya lagi. Dia bicara. Mbah Wiryo berhenti membuka bungkusan. Apa yang dia katakan? Dia ingin saya datang ke laut saat bulan tenggelam. Wajah Mbah Wiryo berubah tegang. Ia menatap Bima tajam. Jangan lakukan itu. Kalau dia sudah memanggilmu,
Artinya kau sudah ditandai. Sekali kau jawab panggilannya, kau tidak bisa kembali. Bima terdiam. Ia tidak menjawab, tapi rasa penasarannya makin besar. Ia merasa semakin dekat dengan kebenaran. Ia ingin tahu apa yang sebenarnya tersembunyi di balik legenda Parangkusumo. Hari itu ia mengunjungi beberapa warga. Ia ingin mencari data tambahan untuk tulisannya. Namun setiap kali ia menyebut nama Ratu Kidul, orang-orang langsung diam. Seorang nelayan tua hanya berkata singkat, "Kalau laut diam, itu tanda dia sedang mendengarkan." Bima kembali ke rumah menjelang sore. Ia membuka laptop, memeriksa file hasil wawancara. Semuanya masih ada. Tapi folder tempat ia menyimpan foto-foto ritual kemarin menghilang. Ia mencoba mencari manual, namun tidak muncul. Saat ia membuka tab pencarian, layar berkedip. Sebuah kalimat muncul otomatis. "Aku menunggumu malam ini." Bima tertegun. Ia mematikan laptop dan menatap jendela. Dari celah tirai, terlihat ombak mulai meninggi. Langit perlahan berubah kelabu. Menjelang malam, suara angin makin kuat. Bima menyalakan lilin karena listrik padam. Ia duduk di depan meja, menulis catatan di buku. Tiba-tiba, suara samar terdengar dari luar. Suara perempuan menyanyikan sesuatu. Nadanya lambat dan halus, seperti kidung Jawa lama. Bima menutup buku dan mendengarkan. Suara itu semakin jelas, seperti berasal dari tepi laut. Ia menatap keluar jendela. Tidak ada siapapun. Tapi ia bisa mendengar kata-kata dalam nyanyian itu. Yang datang dari utara. Jangan lupa kembali. Ia berdiri dan berjalan keluar. Angin menerpa wajahnya. Suara nyanyian berhenti. Laut terlihat gelap. Hanya cahaya bulan separuh menerangi ombak. Ia menatap ke arah Watu Gilang. Di sana ada sesuatu yang berkilau hijau. Ia melangkah pelan. Pasir terasa lembek di bawah kakinya. Ombak berdesir di kejauhan. Setiap langkah terasa lebih berat. Ketika ia sampai di dekat batu, angin berhenti. Laut menjadi sunyi. Suara perempuan itu terdengar lagi. Kali ini di dekat telinganya. "Kau datang juga." Bima menoleh cepat. Tidak ada siapapun. Tapi di depan batu, muncul genangan air kecil. Di permukaannya, bayangan wajah perempuan bergaun hijau terlihat jelas. Wajahnya tenang. Senyumnya tipis. "Kau ingin tahu siapa aku?" Suara itu bergema di kepalanya. Bima hanya bisa mengangguk pelan. "Aku yang menjaga batas laut dan daratan. Aku yang mereka sebut penguasa selatan. Tapi mereka lupa. Aku juga penjaga janji manusia." Bima menelan ludah. Janji apa? Janji mereka yang datang ke sini dan tidak menepati kata. Termasuk seseorang yang menulis namaku di pasir. Bima kebingungan. "Saya tidak menulis apapun." "Tapi kau menulis tentangku. Kau memanggilku lewat kata. Itu sudah cukup." Ombak naik mendadak dan membasahi kakinya. Suara di kepala Bima menjadi lebih keras. "Kau sudah membuka jalan antara dua dunia. Sekarang, salah satunya harus ditutup kembali." Cahaya hijau di sekitar Watu Gilang semakin terang. Bayangan perempuan itu berubah kabur, lalu lenyap bersama percikan air. Laut kembali tenang. Bima jatuh terduduk di pasir. Nafasnya berat. Ketika ia bangkit, Mbah Wiryo sudah berdiri di belakangnya dengan wajah marah. "Aku sudah bilang jangan ke laut malam ini." "Saya hanya mendengar suara, Mbah. Saya tidak bisa menahan diri." "Kalau begitu, bersiaplah. Laut tidak suka orang yang melanggar janji." Mbah Wiryo memandang ke laut dengan tatapan kosong. "Besok pagi, kamu harus pergi dari sini. Kalau masih di sini saat bulan purnama, kau tidak akan bisa keluar lagi." Bima menatap laut yang kini terlihat biasa. Ia ingin mempercayai ucapan Mbah Wiryo, tapi bagian dalam dirinya menolak berhenti. Ada misteri yang ingin ia pecahkan,
sesuatu yang terasa seperti panggilan. Malam itu, suara dari laut kembali terdengar. Tapi kali ini bukan nyanyian. Suaranya seperti orang memanggil pelan. Bima. Ia menutup telinga, tapi suara itu tetap terdengar jelas di dalam kepalanya. Ia menatap jendela. Dari luar, tampak bayangan perempuan berdiri di pasir, menatap ke arah rumah. Bima menutup mata, berusaha mengabaikan. Tapi bisikan itu berubah menjadi kalimat yang ia dengar dengan jelas. Kalau kau ingin kebenaran, datanglah saat ombak berhenti. Dan di saat itu juga, angin berhenti berembus. Laut benar-benar diam. Tidak ada suara apapun. Bima membuka mata. Bayangan perempuan di luar jendela sudah hilang. Tapi di udara masih tercium bau melati yang kuat. Ia menatap laut, lalu berbisik pada dirinya sendiri. Aku akan datang. Ia tahu, malam berikutnya akan menentukan apakah ia menemukan kebenaran atau tenggelam di dalamnya. Catatan yang hilang. Pagi itu Parangkusumo diselimuti kabut tebal. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Pasir lembab. Angin membawa aroma laut yang tajam. Bima duduk di depan laptop, menatap layar kosong. Ia mencoba menulis ulang hasil penelitian, tetapi setiap kali mengetik, huruf di layar menghapus dirinya sendiri. Ia mencoba membuka file lama. Folder yang semalam masih ada kini menghilang. Ia mencari dengan program pencarian. Tidak ada. Semua dokumen tentang ritual, wawancara, dan foto menghilang tanpa jejak. Hanya satu file tersisa di desktop. Namanya berubah menjadi Air Menyimpan Janji Doc. Bima membuka file itu. Di dalamnya tidak ada teks ilmiah. Hanya satu kalimat. Yang menulis, harus menepati. Bima memejamkan mata, menarik napas panjang. Ia yakin ada seseorang, atau sesuatu, yang bermain dengan pikirannya. Ia mencabut kabel listrik dan mematikan laptop. Namun layar tetap menyala. Cahaya hijau muncul pelan, lalu membentuk gambar laut dengan gelombang bergerak. Dari dalam layar, terdengar suara perempuan yang pernah memanggilnya dari laut. Kau sudah menulis tentangku. Sekarang kau harus menyelesaikan ceritamu. Bima menutup laptop dengan keras. Ia berdiri, merasa napasnya berat. Keringat dingin mengalir di pelipis. Ia mengambil jaket dan keluar dari rumah. Ia berjalan cepat ke pesarean. Ia ingin bertemu Mbah Wiryo. Sesampainya di sana, ia tidak menemukan siapapun. Tempat itu kosong. Watu gilang tampak kering. Tidak ada bunga atau dupa. Hanya bekas abu hitam di tanah. Ia memanggil pelan, Mbah Wiryo. Tidak ada jawaban. Ia berjalan berkeliling, lalu melihat pintu gubuk kecil di belakang pesarean terbuka sedikit. Ia masuk. Di dalam, udara pengap. Di dinding tergantung kain hijau tua dengan tulisan Jawa kuno. Di meja kayu, ada buku catatan lusuh. Ia membuka halaman pertama. Di sana tertulis nama-nama orang. Sebagian dicoret. Di bawahnya ada catatan kecil, yang melanggar janji laut, akan diambil kembali. Nama terakhir di daftar itu membuatnya terdiam. Bima A. Prasetyo. Tinta tulisan itu masih baru. Basah. Ia menelan ludah. Jantungnya berdetak cepat. Ia menutup buku itu dan keluar dengan langkah tergesa. Tapi begitu ia melangkah keluar, Mbah Wiryo sudah berdiri di depan pintu. Kenapa kamu buka itu? Suaranya pelan tapi tajam. Saya cuma ingin tahu kenapa nama saya ada di sana. Mbah. Mbah Wiryo menarik napas panjang. Karena kamu sudah melanggar batas. Laut tidak suka yang mencari kebenaran dengan kesombongan. Bima menatapnya dengan bingung. Saya hanya meneliti. Saya tidak bermaksud apa-apa. Laut tidak peduli maksudmu, jawab Mbah Wiryo. Yang dia tahu hanya janji dan panggilan. Bima hendak menjawab, tapi tiba-tiba angin bertiup kencang. Pasir berputar di sekitar mereka. Dari arah laut terdengar suara gemuruh keras,
seperti ribuan air menabrak karang. Suara itu membawa bisikan panjang. Dia belum menulis akhir ceritanya. Bima mundur satu langkah. Embah, apa maksudnya? Embah Wiryo menatap laut tanpa menjawab. Ia hanya berkata pelan, kalau laut sudah berbicara, manusia tidak bisa menutup telinga. Langit mendung. Ombak semakin tinggi. Bima berlari kembali ke rumah. Di sepanjang jalan, pasir berterbangan. Ia menutup pintu dengan cepat. Laptop di meja menyala sendiri. File, air menyimpan janji, terbuka lagi. Teks di layar berubah menjadi kalimat panjang. Kau menulis tentangku, tapi lupa menulis tentang dirimu. Sekarang aku akan menulis akhir untukmu. Huruf-huruf itu menari cepat di layar, seolah ada tangan tak terlihat yang mengetik. Bima mencoba mematikan laptop, tapi tombolnya tidak berfungsi. Ia mencabut kabel, tapi layar tetap menyala. Foto-foto lama muncul satu persatu. Semua berisi dirinya sedang berdiri di tepi laut, tapi latar belakangnya berbeda. Langit di foto tampak hijau. Air laut memantulkan wajah perempuan bergaun kebaya. Dalam salah satu foto, sosok itu berdiri tepat di belakang Bima. Ia menjerit dan menutup laptop. Namun dari luar, terdengar suara langkah kaki masuk ke pekarangan. Langkah itu basah, berat, dan ritmis. Seperti seseorang berjalan dari laut ke darat. Bima menatap celah jendela. Di luar, bayangan perempuan itu muncul. Ia berjalan perlahan ke arah rumah. Setiap langkahnya meninggalkan bekas air di pasir. Pintu bergetar. Suara lembut terdengar dari baliknya. Kau menulis tentangku dengan kata-kata. Sekarang biarkan aku menulis tentangmu dengan air. Pintu terbuka pelan. Tidak ada siapapun di sana. Tapi lantai mulai basah. Air merembes dari bawah pintu, mengalir ke tengah ruangan. Bima mundur. Ia menatap laptop yang kini mengeluarkan suara seperti ombak. Layar kembali hidup, dan tulisan terakhir muncul. Setiap penulis butuh akhir. Laut hanya menagihnya. Bima menatap laut dari jendela. Ombak makin tinggi. Ia sadar, laut tidak ingin ia menulis kisah ini lagi. Tapi rasa ingin tahunya belum padam. Ia menulis kalimat terakhir di buku catatan. Kalau aku tidak kembali, jangan tulis tentang Parangkusumo. Angin meniup halaman itu hingga terbuka lebar. Lilin di meja padam. Suara laut menggema semakin keras. Dan dalam kegelapan, Bima mendengar suara perempuan berbisik lembut di telinganya. Sudah waktunya menepati janji. Bayangan di cermin air. Hari berganti, tapi Parangkusumo tetap muram. Langit berwarna kelabu pucat. Angin berembus pelan, membawa butiran pasir yang menempel di kulit. Bima berjalan di tepi pantai dengan langkah gontai. Matanya kosong. Tubuhnya lelah. Ia sudah 3 hari tidak tidur dengan tenang. Setiap malam, suara laut memanggilnya. Kadang berupa bisikan lembut. Kadang nyanyian lirih yang membuat bulu kuduk berdiri. Ia berusaha menutup telinga, tapi suara itu tetap menembus pikirannya. Pagi ini, ia membawa buku catatan dan kamera. Ia ingin membuktikan bahwa dirinya belum gila. Ia ingin merekam apapun yang mungkin terjadi. Ia berdiri di depan Watu Gilang, menatap permukaan batu yang basah. Sinar matahari pagi memantul di sana seperti cermin. Ia membuka catatan, lalu menulis cepat. Fenomena refleksi di permukaan batu menunjukkan pola air tidak alami. Suara gaib mungkin bersumber dari resonansi ombak di bawah tanah. Ia menatap laut yang masih tenang. Angin berhenti. Udara tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Bahkan burung camar tidak bersuara. Ia mendekat ke air, menatap permukaannya. Pantulan wajahnya terlihat di sana. Tapi ada yang aneh. Di pantulan itu, matanya berwarna hijau samar. Ia mengedipkan mata. Pantulan di air tidak mengikuti. Wajah itu tersenyum pelan, padahal ia sendiri tidak tersenyum.
Bima mundur satu langkah. Air bergetar halus. Dari dalam pantulan itu, muncul bayangan perempuan bergaun hijau. Rambutnya terurai panjang, bergerak lembut mengikuti ombak. Wajahnya halus, tapi matanya tajam seperti memandang langsung ke dalam dirinya. "Kenapa kau terus melawan?" Suara itu bergema di dalam kepalanya. "Aku tidak melawan," jawab Bima pelan. "Aku hanya ingin tahu kebenarannya." "Kebenaran tidak selalu milik manusia," suara itu menjawab lembut. "Beberapa rahasia dibuat agar tetap di laut." Bima berjongkok, menatap pantulan air lebih dekat. "Kalau begitu, kenapa kau menunjukkan dirimu?" "Karena kau sudah menulis namaku," jawabnya. "Setiap kata yang kau tulis membuka jalan. Jalan itu harus ditutup lagi." Tiba-tiba, air di depan Bima berputar pelan membentuk pusaran kecil. Dari dalamnya muncul bayangan tangan yang terbuat dari air. Tangan itu bergerak perlahan ke arah Bima. Ia terpaku. Tidak bisa bergerak. Udara di sekitarnya menjadi dingin. Suara perempuan itu kembali terdengar. "Lihatlah ke air. Lihat siapa dirimu sekarang." Bima menatap lagi. Kali ini pantulan di air berubah. Ia melihat dirinya berdiri di pesarean, dikelilingi dupa dan bunga melati. Tapi tubuhnya tampak kaku, mata tertutup, dan di sekelilingnya berdiri orang-orang berpakaian putih membawa sesajen. Ia menatap pantulan itu dengan ngeri. "Apa maksudnya ini?" "Itu yang akan terjadi kalau kau terus mencari," jawab suara itu tenang. "Kau akan menjadi bagian dari laut, sama seperti yang lain." Bima mundur cepat, menjatuhkan kameranya. Ia berlari ke rumah dengan napas tersengal. Setibanya di sana, ia menutup pintu dan duduk di lantai. Tangannya gemetar. Ia menatap cermin di dinding. Pantulannya tidak sama lagi. Matanya benar-benar berubah menjadi hijau. Ia menatap lebih dekat. Tiba-tiba dari dalam cermin muncul retakan halus. Dari retakan itu keluar tetesan air asin yang mengalir turun ke lantai. Ia menyentuh permukaan cermin. Dingin. Tiba-tiba bayangan perempuan bergaun hijau muncul di belakang pantulannya. Rambutnya basah. Bibirnya tersenyum lembut. "Sudah waktunya kau melihat dunia dari sisi kami," katanya. Bima berbalik cepat. Tidak ada siapapun di belakangnya. Tapi suara itu tetap ada di telinganya. "Kau tidak bisa menolak. Air sudah mengenali jiwamu." Lantai mulai basah. Air keluar dari celah-celah papan, mengalir perlahan ke arah kakinya. Ia berusaha naik ke kursi, tapi air terus naik. Ia menatap cermin lagi. Bayangannya kini bukan dirinya. Di sana, sosok perempuan itu berdiri di tempatnya. Ia menjerit dan memukul cermin. Kaca retak, tapi tidak pecah. Dari balik retakan, muncul tangan air yang menarik pergelangan tangannya dengan kuat. Ia berusaha melepaskan diri, tapi semakin melawan, tarikan semakin kuat. Tiba-tiba terdengar suara ketukan keras di pintu. "Bima, bukalah." Itu suara Mbah Wiryo. Bima menoleh ke arah pintu, berteriak, "Mbah, tolong!" Ia mencoba menarik tangannya, tapi tangan air itu terus menahannya. Mbah Wiryo mendobrak pintu dan berlari masuk. Dengan cepat ia menaburkan garam laut di lantai. Air yang mengalir berhenti seketika. Tangan air menghilang. Bima jatuh ke lantai, terengah. Mbah Wiryo menatapnya dengan wajah muram. "Kau sudah melewati batas, Nak. Laut sudah mengenali namamu. Sekarang hanya ada dua pilihan, meninggalkan tempat ini, atau menjadi miliknya." Bima menatap cermin yang kini retak di dinding. Dari sela-sela retakan masih meneteskan air. Dalam pantulan kaca yang retak itu, ia masih bisa melihat wajah perempuan bergaun hijau tersenyum samar. Mbah Wiryo menggenggam bahunya kuat-kuat. "Malam ini kita bakar semua catatanmu. Semua file di laptop juga harus dihapus. Kalau tidak, dia akan terus datang." Bima mengangguk lemah. Tapi di dalam hatinya,
Ia tahu, meski semua catatan dihapus, ingatan itu tidak akan hilang. Karena setiap kali ia menutup mata, ia bisa melihat laut hijau itu memanggilnya kembali. Malam tiba. Di luar, ombak menggelegar. Dan di dalam kamar yang gelap, retakan cermin di dinding perlahan berubah bentuk menjadi garis melengkung seperti senyum. Kembali ke Watu Gilang. Malam itu Bima tidak bisa tidur. Di luar rumah, suara ombak terdengar lebih keras dari biasanya. Angin menabrak jendela seperti mengetuk-ngetuk, seolah meminta izin masuk. Di meja, laptopnya sudah kosong. Semua file yang berhubungan dengan Parangkusumo telah dihapus. Catatan-catatan dibakar. Tapi di kepalanya, suara perempuan itu terus terdengar. Kau tidak bisa lari dari panggilan air. Bima duduk di lantai, menatap cermin yang sudah retak. Retakannya seperti urat air di kaca, berkilat setiap kali kilat menyambar di luar. Ia menatapnya lama. Hatinya berdebar pelan, lalu semakin cepat. Ia tahu dirinya belum selesai. Ada sesuatu di pantai yang menunggunya. Menjelang tengah malam, ia mengenakan jaket, membawa senter, dan keluar diam-diam. Mbah Wiryo tidur di kamar sebelah. Bima tidak ingin membangunkannya. Ia melangkah ke jalan setapak menuju pantai. Tanah lembab, udara asin, dan kabut tipis menutupi pandangan. Suara laut terdengar berat. Ombak datang dan pergi seperti tarikan napas makhluk besar. Di kejauhan, Watu Gilang tampak samar, diterangi cahaya bulan yang separuh tertutup awan. Ia berjalan pelan mendekat. Setiap langkah membuat pasir di bawah kakinya tenggelam. Suara perempuan itu muncul lagi di pikirannya. Kau kembali juga. Bima berhenti. Aku hanya ingin tahu siapa kau sebenarnya. Kau sudah tahu, jawab suara itu. Kau hanya belum mengakuinya. Ia menyalakan senter, menyorot ke arah batu besar itu. Di permukaannya, air tipis berkilau seperti kaca. Tapi kini pantulan di permukaan tidak memperlihatkan dirinya. Yang tampak hanyalah laut luas di bawah langit hijau gelap. Padahal langit di atasnya hitam pekat. Ia mendekat lebih jauh. Angin berhenti. Laut seperti menahan napas. Permukaan air tiba-tiba tenang. Sangat tenang. Lalu dari arah belakang, terdengar suara langkah pelan. Bima menoleh cepat. Di antara kabut, tampak sosok perempuan bergaun hijau muda berjalan mendekat. Rambutnya panjang, basah, dan berkilau seperti sutra. Langkahnya tidak meninggalkan jejak di pasir. Ia tersenyum lembut. Kenapa kau terus mencariku? Suaranya tenang, tapi menggema di udara. Bima menatapnya tanpa berkedip. Karena semua orang bilang kau hanya legenda. Tapi aku tahu kau nyata. Perempuan itu berhenti beberapa langkah di depannya. Legitimasi tidak mengubah apapun. Aku ada di sini karena kau memanggil. Aku tidak memanggilmu. Kau menulis tentangku. Setiap tulisan adalah panggilan. Bima menunduk. Ia teringat semua catatan yang pernah ia buat. Tentang Nyai Roro Kidul, tentang legenda Watu Gilang, tentang penguasa Laut Selatan. Ia menulis semuanya dengan niat mencari kebenaran. Tapi kini, kebenaran itu berdiri di depannya. Perempuan itu melangkah mendekat. Setiap langkahnya membuat pasir basah membentuk lingkaran air kecil. Kau ingin tahu apa yang terjadi di pantai ini? Katanya lembut. Bima mengangguk pelan. Setiap malam purnama, laut terbuka. Dunia manusia dan dunia kami bersentuhan. Tidak semua yang melihat bisa kembali. Mereka yang menulis, mengingat, atau berbicara tanpa izin, akan menjadi bagian dari laut. Itulah hukumnya. Bima terdiam. Suara ombak kembali terdengar pelan. Tapi kali ini seperti mengikuti ritme napas perempuan itu. Aku tidak akan menyerah begitu saja, katanya dengan suara rendah. Tidak ada yang memintamu menyerah, jawabnya. Tapi kau sudah terikat. Laut mengenal baumu. Namamu sudah tertulis di arusnya. Bima mengangkat kameranya.
Aku harus merekam ini. Dunia harus tahu. Perempuan itu tersenyum. Kalau begitu, lihatlah dengan matamu, bukan dengan mesin. Tiba-tiba senter dan kamera di tangan Bima mati bersamaan. Gelap. Hanya sinar bulan yang redup di langit. Tapi laut mulai bersinar kehijauan, seperti ada cahaya dari dasar air. Permukaan laut terbuka pelan, membentuk pusaran besar di depan Watu Gilang. Dari dalam pusaran itu muncul bayangan hitam hijau, seperti kabut hidup. Bima mundur 2 langkah, tapi pasir di bawah kakinya menarik ke bawah. Ia berusaha lepas, namun semakin kuat ia melawan, semakin dalam ia tenggelam. Perempuan itu mendekat, menatapnya dengan tatapan kosong tapi tenang. Jangan melawan. Laut tidak menyakitimu kalau kau berhenti berjuang. Bima berteriak. Aku manusia. Aku tidak ingin jadi bagian dari laut. Perempuan itu menatapnya lama, lalu menunduk. Kalau begitu, kau akan melupakan semuanya. Ia mengangkat tangannya pelan. Ombak besar datang menghantam pantai, memercikan air ke wajah Bima. Dalam sekejap, semuanya gelap. Ketika ia membuka mata, fajar telah datang. Ia terbaring di pasir basah. Bajunya kotor. Di sebelahnya, kameranya rusak. Ia menatap Watu Gilang. Tidak ada yang aneh. Tidak ada jejak perempuan itu. Tidak ada cahaya hijau. Ia bangkit perlahan. Kepala terasa berat. Tapi ia masih hidup. Ia menatap laut yang tenang. Entah bagaimana, di dalam hati kecilnya, ia merasa laut itu kini mengenalnya. Saat ia berjalan pulang, Embah Wiryo sudah menunggunya di depan rumah. Wajah tua itu pucat. Kau kesana lagi, ya? Suaranya serak. Bima hanya diam. Embah Wiryo menghela napas panjang. Kalau begitu, hidupmu akan berubah. Laut sudah memberi tanda. Kau tak akan bisa meninggalkannya begitu saja. Bima menatap Cakrawala. Di kejauhan, cahaya matahari pagi menembus kabut. Tapi di balik cahaya itu, ia masih bisa melihat kilau hijau samar di atas air. Ia tahu, Parangkusumo tidak akan membiarkannya pergi begitu saja. Ritual di bawah bulan hijau. Sudah 3 hari berlalu sejak malam itu. Bima hidup dalam kebisuan. Ia jarang berbicara, jarang keluar rumah. Setiap malam, ia hanya duduk di teras, menatap laut yang tampak redup di kejauhan. Suara ombak yang dulu menenangkan, kini terdengar seperti panggilan halus yang tidak pernah berhenti. Embah Wiryo tahu sesuatu sudah berubah. Ia bisa merasakannya sejak Bima kembali dari pantai dengan mata kosong. Kadang malam-malam terdengar suara langkah Bima di luar rumah, tapi saat dilihat, halaman selalu kosong. Malam itu, langit cerah tanpa awan. Bulan hampir purnama. Warnanya tidak putih seperti biasa, tapi sedikit kehijauan. Cahaya aneh itu memantul di permukaan laut, menciptakan bayangan panjang ke arah daratan. Angin berhenti. Hening sekali. Embah Wiryo duduk di depan tungku, membakar kemenyan. Ia tahu, malam itu adalah malam penentuan. Kalau dia tak kuat menolak panggilan itu, laut akan mengambilnya. Gumamnya pelan. Bima keluar dari kamar. Wajahnya pucat tapi matanya tajam. Aku harus kembali ke sana. Embah. Embah Wiryo menggeleng. Kau sudah melanggar batas. Sekali lagi ke sana, tidak ada jalan pulang. Bima berdiri tegak. Aku harus tahu kenapa dia memilihku. Kalau aku lari, aku akan tetap diburu. Aku ingin mengakhirinya. Embah Wiryo menatap cucunya lama. Ia tahu tidak ada gunanya melarang. Akhirnya ia mengambil kendi kecil berisi air laut dan segenggam bunga melati. Kalau kau memang ingin kembali, lakukan dengan cara benar. Bukan untuk menantang, tapi untuk menutup ikatan. Mereka berjalan bersama menuju pantai. Jalanan sepi. Hanya suara jangkrik dan desir angin. Begitu mendekati Parangkusumo, udara berubah lembab dan dingin. Langit tampak lebih hijau.
Cahaya bulan menyorot tepat di Watu Gilang. Bima berhenti beberapa meter dari batu itu. Mbah Wiryo menaruh kendi air laut di pasir. "Duduklah," katanya pelan. "Aku akan pimpin doa. Kau dengarkan baik-baik." Bima menuruti. Ia duduk bersila, menatap batu besar yang tampak seperti bayangan hitam di bawah cahaya bulan hijau. Mbah Wiryo mulai membaca mantra dalam bahasa Jawa kuno. Suaranya rendah tapi bergetar kuat. Angin mulai bergerak, meniup asap kemenyan ke arah laut. Tiba-tiba ombak datang lebih dekat. Air laut naik, tapi tidak sampai membasahi mereka. Di antara ombak yang memantul cahaya bulan, tampak bentuk samar perempuan berdiri di permukaan air. Gaunnya panjang, bergelombang seperti ombak. Rambutnya hitam pekat, mengalir sampai ke laut. Bima menatapnya tanpa berkedip. "Dia datang," bisik Mbah Wiryo. "Jangan bicara sebelum dia memanggil." Sosok itu melangkah pelan di atas air. Setiap langkahnya memunculkan riak hijau yang berpendar. Ketika jaraknya tinggal beberapa meter, ia berhenti. "Bima," suaranya lembut tapi bergema di seluruh pantai. Bima menelan ludah. "Aku di sini." "Kau datang lagi. Apa kau masih ingin melawan arus yang sudah memilihmu?" Bima menatapnya. "Aku tidak ingin menjadi bagian laut. Aku hanya ingin bebas." Perempuan itu tersenyum samar. "Tidak ada kebebasan tanpa pengakuan. Kau sudah memanggil, kau sudah menulis, dan laut sudah menandai jiwamu." Mbah Wiryo menunduk, menyiram air dari kendi ke pasir di depan Bima. "Tuan Laut Selatan, maafkan cucuku. Ia tidak tahu batasnya." Angin berhenti lagi. Perempuan itu menatap Mbah Wiryo. Orang tua ini bijak, tapi aturan tidak bisa dihapus dengan air dan doa. Ia mengangkat tangannya. Permukaan laut bergetar. Ombak berhenti di tengah jalan. Suara gemuruh muncul dari bawah tanah, seperti gempa kecil. Bima berdiri. "Kalau aku harus memilih, biarkan aku memilih dengan sadar." "Pilihanmu sudah kau buat sejak pertama kali menulis namaku," jawab perempuan itu datar. "Sekarang yang tersisa hanya jalan mana yang kau pilih untuk masuk." Bima menatap laut, lalu memejamkan mata. Dalam pikirannya, ia melihat kembali semua yang terjadi. Malam pertama di Parangkusumo. Bayangan hijau di Watu Gilang. Tangan air yang menariknya ke dalam cermin. Semua seperti rangkaian pesan yang saling terhubung. Ia membuka mata. "Kalau aku menyerahkan diriku malam ini, apakah laut akan berhenti memanggil yang lain?" Perempuan itu menatapnya lama. "Tidak ada yang bisa menghentikan laut. Tapi dengan menerima panggilanmu, aku tidak perlu memanggil yang baru." Mbah Wiryo menatap cucunya dengan mata berkaca. "Jangan, Nak. Ini bukan takdirmu." Bima menunduk. "Mungkin justru ini, Mbah. Aku menulis tentang kebenaran. Sekarang aku harus menjadi bagiannya." Ia melangkah ke arah laut. Pasir basah menyerap setiap jejak kakinya. Ombak tenang menunggu. Perempuan itu tersenyum. "Sekarang kau mengerti." Begitu ujung kakinya menyentuh air, seluruh permukaan laut berpendar hijau terang. Ombak naik perlahan, menyelimuti tubuhnya hingga hilang. Tidak ada teriakan, tidak ada suara. Hanya cahaya hijau yang makin redup, lalu padam. Mbah Wiryo berlutut di pasir, menatap laut kosong di depan matanya. Kendi pecah di sampingnya. Air laut dalam kendi menguap perlahan. Ia berbisik lirih. "Semoga jiwamu tenang di sana, Nak." Ketika fajar tiba, pantai tampak seperti biasa. Tidak ada tanda apapun terjadi. Tapi di permukaan Watu Gilang, tampak bekas goresan samar seperti tulisan. Jika diperhatikan dari dekat, huruf-huruf itu membentuk nama, Bima. Sejak malam itu, orang-orang di sekitar Parangkusumo kadang mendengar suara langkah di tepi laut setiap bulan purnama. Kadang terdengar bisikan yang memanggil pelan, "Tulislah namaku."
Gelombang terakhir di Parangkusumo. Sudah 2 minggu sejak Bima menghilang di Laut Parangkusumo. Tak ada jasad ditemukan. Tak ada barang yang tersisa, kecuali kamera rusak yang tersangkut di akar pandan laut. Lensa pecah. Layarnya mati. Tapi anehnya, lampu indikatornya masih menyala lemah setiap malam purnama. Mbah Wiryo kini tinggal sendiri di rumah kecil di tepi pantai. Setiap pagi ia menatap laut dari beranda, berharap ombak mengembalikan cucunya. Tapi laut tetap sunyi. Hanya suara burung camar dan angin asin yang datang silih berganti. Orang-orang desa mulai bercerita. Ada yang bilang Bima dibawa Nyai Roro Kidul karena melanggar batas. Ada yang bilang ia hidup di dasar laut, menulis kisah baru untuk dunia yang tak terlihat. Tapi Mbah Wiryo tahu, Bima tidak hilang begitu saja. Ia menjadi bagian dari laut itu sendiri. Malam itu, bulan kembali bulat sempurna. Cahaya hijau pucat menyelimuti pantai. Angin yang biasanya lembut terasa berat dan dingin. Mbah Wiryo menyalakan dupa di depan rumah. Di tangannya, ia membawa potongan kain yang dulu dipakai Bima saat malam terakhir. Ia berjalan perlahan menuju Watu Gilang. Langkahnya berat, tapi matanya tegas. Setiap langkah meninggalkan jejak di pasir yang langsung terhapus oleh angin. Ombak malam itu tampak lebih tinggi dari biasanya. Ketika sampai di depan batu besar itu, ia berhenti dan menunduk. "Aku datang lagi, Nyai," katanya lirih. "Aku tidak ingin menantangmu. Aku hanya ingin berbicara." Laut tenang. Tak ada jawaban. Ia menaruh dupa di atas pasir, menatap pantulan bulan di air. Udara di sekitarnya mulai berubah. Dari kejauhan terdengar suara perempuan bernyanyi pelan. Lagu itu lembut, tapi nadanya dingin. Mbah Wiryo menutup mata. Kalau Bima memang sudah menjadi bagian laut, biarkan aku melihatnya sekali saja. Air laut mulai bergolak pelan. Dari pusaran kecil di depan Watu Gilang, muncul bayangan samar. Semakin lama semakin jelas. Wajah Bima. Pucat, tapi tenang. Matanya kini hijau seperti permukaan laut. Ia tersenyum. "Mbah." Suaranya lembut, tapi bergema. Mbah Wiryo mundur setengah langkah. "Kau hidup." "Tidak sepenuhnya," jawab Bima. "Aku ada di antara laut dan darat. Aku bisa melihatmu, tapi tak bisa kembali." Air di sekitarnya berkilau. Ombak berdiri tenang, seolah menjaga perbincangan mereka. "Laut bukan tempat yang jahat, Mbah," kata Bima lagi. "Ia hanya menuntut keseimbangan. Aku sudah menulis terlalu banyak tanpa izin. Sekarang tugasku menjaga agar tak ada yang melanggar seperti aku." Mbah Wiryo menatapnya dengan air mata di mata tua itu. "Kau terlalu muda untuk jadi penjaga laut, Nak." Bima tersenyum. "Mungkin memang itu yang seharusnya. Aku memulai ini dengan rasa ingin tahu. Sekarang aku harus mengakhirinya dengan tanggung jawab." Tiba-tiba, suara nyanyian perempuan terdengar lebih jelas. Dari balik kabut, sosok perempuan bergaun hijau muncul lagi. Rambutnya panjang, mengalir seperti air. Ia berdiri di samping Bima. "Sekarang kau tahu tempatmu," katanya pada Bima. Bima mengangguk. "Aku siap." Mbah Wiryo menatap perempuan itu. "Nyai, izinkan aku berbicara sekali saja." Perempuan itu menoleh. "Kau boleh bicara, tapi jangan minta yang tidak bisa diberikan." Mbah Wiryo menatap laut. "Aku tidak minta anak itu dikembalikan. Aku hanya ingin pantai ini tenang. Jangan lagi ada yang diambil." Perempuan itu diam sejenak. Angin berhenti. Lalu ia berkata pelan, "Selama manusia berhenti menantang laut, laut tidak akan menantang manusia. Tapi kalau mereka datang lagi mencari rahasia, maka gelombang akan menjawabnya sendiri." Ia menoleh ke arah Bima. "Sekarang waktumu." Bima menatap Mbah Wiryo terakhir kali. "Terima kasih, Mbah, untuk segalanya. Tolong jagalah rumah."
Jangan biarkan siapapun datang ke Watu Gilang saat bulan hijau. Selesai berkata, tubuhnya perlahan larut menjadi air. Permukaan laut menelan sosoknya tanpa suara. Perempuan bergaun hijau mengikuti, berjalan masuk ke laut hingga hilang bersama cahaya bulan. Mbah Wiryo berlutut di pasir. Air mata mengalir pelan. Laut kembali tenang. Tapi di permukaan Watu Gilang, muncul cahaya hijau yang berdenyut seperti napas. Lalu redup. Sejak malam itu, Parangkusumo menjadi tempat yang sepi. Tak ada lagi nelayan yang berani melaut saat bulan hijau. Mereka bilang, setiap bulan purnama hijau, ombak membawa suara dua orang yang berbicara di tengah laut. Konon, jika kau datang ke Watu Gilang dan duduk sendirian di malam bulan hijau, kau akan mendengar bisikan lembut di telingamu. Jangan tulis namanya. Namun beberapa tahun kemudian, seorang jurnalis muda dari kota datang dengan rasa ingin tahu yang sama seperti Bima. Ia membawa kamera, buku catatan, dan niat membuktikan bahwa semua itu hanyalah legenda. Malam ketika ia sampai di pantai, laut tenang. Bulan memantulkan warna kehijauan di langit. Di pasir, ia menemukan sesuatu tergeletak setengah tertimbun. Kamera lama dengan nama di bagian bawahnya, Bima. Lampu indikatornya berkedip pelan, seolah menunggu seseorang menyalakannya. Ia menatap laut yang senyap. Angin berhenti. Air di Watu Gilang bergetar lembut. Dalam pantulan air, tampak dua sosok. Seorang lelaki muda dan perempuan bergaun hijau, berdiri bersama menatap ke arahnya. Jurnalis itu menelan ludah, lalu mengambil kamera itu. Saat ia menekan tombol daya, layar menyala. Terdengar suara rekaman terakhir. Bima bergema pelan. Aku tidak hilang. Aku di sini. Laut ini mengingat semua yang pernah ditulis tentangnya. Gelombang besar datang menghantam pantai. Kamera terlempar ke pasir. Ketika jurnalis itu membuka matanya, pantai sudah kosong. Tak ada siapapun. Hanya tulisan samar di batu besar. Hentikan tulisanmu, sebelum laut menulis namamu. Dan malam itu, Parangkusumo kembali sunyi. Laut tenang, tapi bagi mereka yang tahu, setiap ombak yang datang membawa satu pesan. Bahwa rahasia Laut Selatan tidak pernah hilang. Ia hanya menunggu penulis berikutnya. Sejak malam bulan hijau terakhir, Parangkusumo tak pernah sama. Angin laut terasa lebih berat. Ombak datang dengan irama yang seolah berbicara. Mbah Wiryo meninggal beberapa bulan setelah Bima hilang, dimakamkan menghadap laut. Penduduk desa kini percaya, setiap purnama hijau, roh Bima masih berjalan di tepi pantai, menjaga batas antara dunia manusia dan laut. Mereka tidak lagi berani menulis atau merekam tentang pantai itu. Di batu besar Watu Gilang, goresan samar masih terlihat jika diterangi cahaya bulan. Tulisan itu berbunyi, beberapa misteri bukan untuk diceritakan, tapi untuk dijaga.